Berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sempatkan diri kita semua ini untuk hadir di tempat yang suci dan mulia ini pada bulan yang penuh barokah ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan dilapangkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sempatkan diri kita semua ini untuk hadir di tempat yang suci dan mulia ini pada bulan yang penuh barokah ini, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan dilapangkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terlebih lagi dalam keadaan nikmat iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Dan perlu kita ketahui bahwa nikmat iman dan Islam ini tidak semua manusia Allah berikan, kecuali orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita yang hadir di tempat ini. Amin. Kedua kalinya salam serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya, atas pengorbanannya, atas susah payah nabi, keluarga beserta sahabat yang telah memperjuangkan agama ini, yang telah mengorbankan waktu, harta dan diri untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita dapat mengenal Allah atas pengorbanan mereka. Hari ini kita dapat mengenal baginda Nabi Muhammad SAW atas pengorbanan mereka. Hari ini kita mengenal Al-Quran, hadis-hadis dan para ulama dan para kiai atas pengorbanan mereka. Seandainya dulu mereka tidak mengorbankan waktu, harta dan diri untuk agama, maka kita tidak tahu saat ini siapa sebenarnya Tuhan kita. Apakah batu-batuan, apakah matahari, bulan, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah atas pengorbanan mereka dulu, hari ini satu-satunya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kekuatan kepada kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah, perlu kita ketahui bahwa kedudukan amal agama dalam Islam ini adalah salat. Amal agama yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam adalah salat. Salat adalah perintah pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat adalah amal yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Apabila salat kita baik, maka akan baik semua amal-amal kita. Apabila salat kita bermasalah, maka akan bermasalah semua amal-amal kita. Dan salat adalah tolak ukur baik dan buruk amal kita. Dan salat adalah amal yang paling terpenting dalam agama Islam. Saking pentingnya perkara salat, saking mulianya perkara salat ini, maka para ulama mengibaratkan salat ini ibarat kepala pada badan. Hari ini ada orang yang tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, namun dia masih memiliki kepala, maka dia masih dihargai, maka dia akan dihormati dan dia akan disayang. Kalau kita lihat ada orang yang memiliki anggota tubuh sempurna, kaki ada lengkap, tangan lengkap, dan tubuhnya bagus, namun dia tidak memiliki kepala, maka dia tidak akan dihargai, tidak akan dihormati. Kenapa? Karena sudah dia dianggap sudah mati. Begitu pentingnya kepala, setiap ada yang membuat SIM,
maka dari pihak kepolisian akan meminta kita akan foto wajah dan kepala kita. Ketika kita membuat KTP pun seperti itu, yang diminta wajah dan kepala kita. Membuat foto tertentu pun seperti itu. Saking pentingnya kepala kita. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya kepala kita ini, ulama mengibaratkan sholat ini kepada kepala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya menjelang wafatnya, maka yang dipesankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salat wa ma malakat aymanukum. Kerjakanlah sholat dan peliharalah budak-budak di antara kalian. Dan di dalam riwayat yang lain disampaikan bahwa murid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai capek. Karena apa? Karena mengulang-ulang perkara sholatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir nanti sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam umatku tidak mengerjakan sholat lagi. Umatku orang-orang meninggalkan sholat. Umatku orang-orang meninggalkan sholat. Maka apa yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi. Hari ini banyak umat Islam yang berani meremehkan sholat dan bahkan mereka meninggalkan sholat. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa barang siapa yang mendirikan sholat maka dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah merobohkan, dia telah menghancurkan, dia telah meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka coba lihatlah di dalam rumah-rumah kita, bagaimana istri dan anak kita, apakah mereka sudah mengerjakan sholat atau belum? Jangan sampai kita sebagai suami tiap hari di masjid, namun istri dan anak kita tidak pernah mengerjakan sholat. Ini merupakan tanggung jawab kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada orang yang ingin merobohkan masjid kita, pasti kita akan marah. Kita akan mengumpulkan jemaah. Ada orang yang merobohkan dan ada yang meruntuhkan masjid ini. Maka kita akan marah orang. Tapi bagaimana hari ini umat Islam ramai-ramai merobohkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh maghfirah, kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Mulai dari sholat ini. Mungkin ada yang tidak pernah sholat, datang di bulan suci Ramadan ini, kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan sholat yang lima waktu kita. Dan mungkin ada yang sudah sholat namun masih bolong-bolong, duhur sholat, asar tidak sholat, maghrib sholat, isya dan subuh tidak sholat. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah beri kita hidayah, Allah beri kita kekuatan untuk bisa menyempurnakan sholat yang lima waktu ini hingga akhir hayat kita. Mungkin ada yang tidak pernah menyentuh Al-Quran, apalagi membacanya. Maka di bulan suci Ramadan ini kita meminta kepada, memohon kepada Allah agar Allah beri kekuatan kita untuk membaca Al-Quran. Mungkin juga ada yang tidak pernah zikir setelah sholat langsung pulang, setelah sholat langsung pulang. Di bulan suci Ramadan ini kita hilangkan ego kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah beri kita kekuatan untuk berzikir, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat. Dan mungkin ada yang tidak menyempurnakan sholat dengan cara sholat menjaga sholat sunnah. Mumpung di bulan suci Ramadan ini kita kerjakan sholat sunnah. Karena kita mengerjakan sholat sunnah, pahalanya seperti kita mengerjakan sholat wajib. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sholat wajib kita sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat wajib pun kita sholat sunnah 2 rakaat. Kita belajar. Ketika di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mendidik kita. Allah sendiri mendidik kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri melatih kita bagaimana bisa menjaga sholat, bagaimana bisa membaca Al-Quran, bagaimana bisa zikir, bagaimana bisa sholat sunnah, baik tarawih maupun sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Supaya apa? Hadirin yang mulia, supaya keluar dari bulan suci Ramadan kita menghadapi 11 bulan nanti kita sudah mampu menjaga sholat yang tepat. Kita sudah mampu membaca Al-Quran, kita sudah mampu menjaga sholat sunnah. Supaya apa juga? Supaya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita sudah mempunyai bekal yang banyak.
sehingga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, atau kita menghadap Allah dalam keadaan yang baik, yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Rasul dan diinginkan oleh diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, yang bukannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang bukannya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.